Kayaknya lagi batuk ya Pak ya. Soalnya tidak. Habis so. Oh betul, sama Pak juga lagi batuk. Iya, jadi Pak saya ini kan ingin bertanya kepada Pak Sutrisno sebagai kepala sekolah di SD 198 Pak ya. Kan kita ini sedang mempelajari materi mengenai dilema etika Pak. Jadi dilema etika itu merupakan situasi yang sulit di mana seseorang itu harus menentukan bingung antara yang benar atau yang salah, seperti didikan moral seperti itu Pak. Jadi saya ingin sekedar sharing lah sama Pak Sutrisno. Siapa tahu Pak Sutrisno bisa menceritakan salah satu contoh dilema etika Bapak sebagai kepala sekolah. Saya ingin tahu seperti apa dilema etikanya seperti itu. Ya, dilema etika yang Bapak hadapi di sekolah, misalnya apa seperti itu? Ya, yang dilema etika tuh kan anak kita ini kan kadang ada keterlambatan cara membaca kan, padahal harus tuntas kan. Ya, Sedangkan untuk anak yang membaca, ya mungkin diprioritaskan bisa naik kelas, kadang dia tidak. Tapi kita mempunyai kebijakan kan, namanya anak kan proses kan. Mungkin saat itu dia belum matang untuk istilahnya menyelesaikan untuk bagaimana membaca yang lancar, karena itu proses. Apalagi lah dari kelas 1 tidak naik kelas 2 atau kelas 2 naik kelas 3. Jadi fakta-fakta yang ada itu untuk anak-anak yang belum bisa membaca Pak ya, seperti itu. Jadi bagaimana cara mengatasi untuk dengan guru-guru itu harus tetap dinaikkan atau ada tugas tambahan atau bagaimana? Ya sebenarnya dari awal-awalnya kita sudah ingatkan bahwa setiap balik kelas itu harus ada data siswa yang memang keterlambatan membaca, jadi harus dikesampingkan yang nggak bisa baca. Jadi seandainya ada pelajaran yang bentuknya tema-tema misalnya belajar matematika, tapi anak yang tidak bisa membaca harus kita pisahkan bagaimana dia saat itu belajar membaca atau belum kenal huruf. Jadi sebenarnya Pak juga termasuk dilema etika ya Pak ya, antara menaikkan siswa yang belum bisa itu bagaimana. Jadi semua guru itu harus bisa ini Pak ya, kayak ada tugas tambahan seperti itu solusinya. Ya tuntas kan. Bagaimana kalau misalnya sudah dikasih solusi tambahan itu tapi tetap itu apa memang tetap harus dinaikkan namanya kalau misalnya ya, karena itu. Ini kami ini dari pihak sekolah ini kadang harus dinaikkan dari dinas kan. Karena kalau misalnya dia kelas 1 misalnya tidak naik kelas 2, justru kasihan nanti untuk PPDB yang berikutnya otomatis terkurangi. Misalnya ada 5 yang tidak naik kelas, otomatis PPDB kami akan mengurangi 5. Jadi terganggu Pak ya. Jadi kami berharap pada waktu nanti dia kelas 2 mungkin secara pendidikan mungkin sudah matang, dia bisa mungkin membaca gitu. Oh iya seperti itu. Jadi benar-benar suatu situasi yang sulit ya Pak ya. Jadi benar atau salah. Mungkin itu juga ada rasa keadilan Pak. Ada rasa keadilan dengan belas kasihan. Jadi kita ingin adil untuk anak-anak yang lain, tapi kita juga merasa kasihan kepada anak itu. Mungkin salah satunya selain itu mungkin pernah nggak Pak mengetahui alasan anak itu mungkin dari orang tuanya yang belum bisa membaca atau lingkungan rumahnya yang tidak mendukung, pernah nggak Bapak tanya seperti itu dengan guru-guru? Sebenarnya itu tuh istilahnya itu sudah tahu kita kondisi sekolah kita ini kan istilahnya di pinggir kota kan, jadi dalam segi pendidikan orang tua juga rendah kan, malah kami data juga ada orang tuanya tidak bisa membaca. Justru jadi anak itu mau mengadu kemana kalau di rumah. Tapi ya kan kita sebagai pimpinan sekolah tetap kerjasama dengan wali murid, dengan wali kelas ya tetap mungkin dileskan untuk agar cepat bisa mengenal huruf dan bisa membaca. Ya, mungkin kalau di rumah tidak bisa, mungkin di sekolah bisa Pak yang diberikan solusi seperti itu. Jadi benar-benar suatu situasi yang benar-benar sulit ya Bapak sebagai kepala sekolah untuk memberikan solusi yang tepat kepada guru-guru. Oke, baiklah. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada suatu permasalahan lagi bisa nanti Bapak sharing lagi sama saya seperti itu Pak. Siapa tahu kita bisa saling bantu. Saya juga selaku guru kelas 3 ada banyak permasalahan yang butuh solusi juga dari Bapak ya Pak ya.
Oke Pak, untuk sekarang mungkin sampai di sini dulu ya Pak ya. Iyalah. Ya saya terima kasih banyak Bapak sudah sharing sama saya. Terima kasih atas solusinya juga ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nani. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya sepertinya Ibu agak sangat bersemangat sekali hari ini ya Bu ya. Baik Ibu, jadi saya ini ingin sharing Bu pada Ibu ya, ingin berbagi pengalaman, berbagi cerita. Jadi ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya ajukan kepada Bu Nani mengenai dilema etika. Jadi Bu ya, dilema etika itu merupakan situasi yang sulit di mana kita itu dihadapkan kepada dua pilihan Bu. Jadi itu bisa mengacu kepada rujukan moral nantinya benar atau salah. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nani, kira-kira nih Bu di sekolah yang Ibu pimpin di SD ini, bagaimana nih Bu? Apa ada dilema etika yang Ibu hadapi selama menjadi guru di sini? Ini yang paling sering kita hadapi itu anak-anak pada saat kita mau naikkan kelas misalnya ya. Biasanya itu dilema. Apalagi di sini masyarakatnya tuh gimana ya? Banyak yang berat ya, atau orang tuanya yang bekerja di luar daerah, yang mereka lebih sering berpindah tempat. Jadi dengan orang tua yang bekerja di tempat yang lain, dengan tempat tinggal yang tidak tetap, ya tidak tetap kan, kalau kontrak tidak tetap, jadi ini kemungkinan dipindah atau apa itu ya, jadi anak itu sering tidak masuk. Nah, karena itu kebanyakan kalau ibunya pergi misalnya mengunjungi orang tua bapaknya, anaknya ibu, jadi kadang-kadang sampai 5 bulan misalnya, atau tidak, jadinya kehadiran di sekolahnya jadi apa gitu ya, jadi tidak full seperti anak-anak yang lain. Jadi kendalanya karena kehadiran siswa itu Bu Ya, ya. kan kita kan kalau di kurikulum Merdeka kan tidak ada lagi yang tidak boleh naik, tidak apa-apa. Jadi anak-anak harus semuanya naik, karena kita sudah belajarnya dengan ada asma awal segala macam itu ya. Jadi anak itu tidak lagi ada anak bodoh, ada anak ini, semuanya harus naik ya. Guru juga kan sudah ini apa nih, misalnya kalau belajar representasi ya, nah jadi anak-anak kan belajarnya sesuai dengan bakat, dengan kemampuan semacam. Nah, jadi pada saat kita akan bagi rapot, guru itu jadi Dilema Bu dilema, ini anak harus dinaikkan, tapi kehadiran kurang. Untuk di pelajaran mungkin tidak, dia bisa mengikuti kan dengan yang gaya belajar dari sekarang kan, itu betul Merdeka. Jadi kehadiran itu yang jadi tolak ukur. Nah, jadi tolak ukur. Karena anak boleh tidak naik apabila presentasi kehadirannya kurang, misalnya sampai 3 bulan misalnya tidak datang. Nah, bagaimana itu? Bagaimana? Apakah anaknya dengan kehadirannya kurang itu tidak dinaikkan? Atau kalau dinaikkan bagaimana dengan teman-teman yang lain? Nah, kan? Itu bukan dilema untuk guru juga, jadi kepala sekolah juga, karena itu sudah akan naik ke jenjang berikutnya kan. Bisa juga kalau untuk lulusan kan, misalnya ini kita contohkan aja yang untuk kenaikan kelas. Nah, pada saat itu ada hal yang harus kita perhatikan kan, untuk saya mengambil keputusan untuk memberi tahu dulu apakah yang harus dinaikkan atau tidak. Jadi kita harus lihat dulu, kalau ada ini dinaikkan bagaimana, kalau ada ini tidak dinaikkan bagaimana. Kita juga harus melihat latar belakang mengapa
kehadirannya, kehadirannya tadi seperti yang saya katakan di awal, tidak ada tempat tadi itu ya. tidak tempat atau yang orang tuanya bekerja di tempat yang lain, di sini mereka misalnya ikut neneknya, bukan tinggal dengan orang tuanya yang sesungguhnya atau orang tuanya bekerja di tempat lain. Jadi ada hal-hal yang harus kita lihat ya. Ada yang hasil akhir dari anak ini kita naikkan, bagaimana hasil akhirnya? Kalau anak ini tidak kita atau anak ini tidak kita naikkan, bagaimana nanti? Apakah kalau dia dinaikkan, kalau dia tidak naikkan, bagaimana kalau dia saat ini tidak lagi menyambung sekolah, jadi sekolah ya. Jadi kalau dia tidak naik, di sini kita tidak naik, padahal dia tidak bisa mengubah pola tadi, tidak bisa mengubah pola kehadirannya tadi, karena memang ada latar belakang yang melatar belakangi. Itu yang harus tetap yang kita pikirin. Terus tuh peraturan sekolah ini kan punya peraturan di kurikulum Merdeka kan peraturannya ada harus naik kelas. Jadi kan dengan bagaimana guru itu menghadapi situasi seperti itu, dengan akhirnya anak harus naik kan. Nah, terus yang terakhir itu kita sebagai manusia rasa kasihan itu yang harus kita kan tahu kondisi anak itu kan bagaimana. Jadi dengan 3 hal itulah saya mencoba menyikapi masalah ini. Jadi seandainya kalau anak ini kita lihat tadi ya, hasil akhir, seandainya anak ini tidak saya naikkan, bagaimana nanti masa depannya untuk bisa jadi dia jadi berhenti. Jadi kalau dia naik, misalnya sebagai solusinya, karena rumahnya tinggal, bagaimana kalau dia ikut saja orang tuanya. Jadi dengan demikian, ini dia tidak perlu yang ikut orang tuanya datang ke sini, gitu kan? Nah, jadi kita lihat itu, seandainya dia tidak bisa ikut, di sana tidak ada sekolah jauh, jadi tidak tetap sekolah di sini. Nah, kita seandainya dia tidak kita naikkan, apa yang terjadi ya? Nah, bisa jadi kan down ya, jadi tanpa mau sekolah, tanpa ini. Terus yang tadi yang kedua tadi yang peraturan, karena kita sudah berpedoman dengan peraturan yang bahwa Merdeka anak sekolah. Bagaimanapun kita apapun yang terjadi kita harus dinaikkan dengan segala kemampuan guru, dengan apa kekurangan atas. Kalau cuma kekurangan kehadiran saja kan mungkin itu tadi kita bisa mengajar orang tuanya bahwa anak ini kalau sedang menghubungi orang tuanya dan ayahnya jangan diajak, kan? Jadi dengan solusinya demikian kan dia tidak ketinggalan, tidak ada kehadirannya tidak berdasarkan fakta-fakta tadi ya Bu ya. Jadi mungkin selain itu mungkin ada solusi lain Bu, misalnya untuk menutupi kehadiran dia yang kurang tadi, atau diberi tugas tambahan atau bisa juga kan, bisa itu, ya. tapi itu sebelum kita jatuh yang ponis tadi dan ponis mau tadi kan guru kan sudah ya, tahu. tak dulu. Jadi guru itu sebelum mereka mengetahui mereka sudah harus tahu ya kalau anak ini kehadirannya kurang, padahal mereka harus naik. Jadi bagaimana guru itu mungkin sesudah jam pelajaran tambahan itu jam sekolah Bu ya, atau waktu istirahat. Jadi dengan tidak ada kecemburuan dari siswa yang lain. Mungkin untuk tingkat belajarnya tidak pas, tidak ada kekurangan kan, namanya juga anak-anak muda biasanya mengikuti. Nah, itu tadi karena dilemanya tadi di situ kehadirannya itu antara nanti rasa keadilan dengan teman-teman yang lain, tapi dalam diri kita juga sebagai manusia karena merasa bukan kesengajaan nanti dia ikutkan ibu dengan orang tua. Berarti luar biasa sekali Bu Nani, ya ampun, ternyata dilema etikanya menghadapi siswa dengan orang tua itu suatu dilema yang sangat besar ya Bu ya sebenarnya. Jadi kemanusiaan ya Bu ya, seperti itu ya, luar biasa sekali Bu Nani. Jadi nanti mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi siswa yang seperti itu, kita harapkan ya
meskipun hanya mungkin agar siswa yang lain itu juga mereka tidak merasa beda dengan siswa yang tadi. Maksudnya seperti itu, tapi mudah-mudahan ini adalah solusi yang terbaik ya Bu ya. Baik Ibu. Jadi untuk mengatasi itu semua, saya harap kedepannya Bu Hani bisa lebih bijak lagi, semakin bijak menjadi pemimpin dari sekolah ini ya Bu ya. Yang mudah-mudahan apa yang Ibu terapkan, Ibu lakukan ini bisa menjadi amal jariah Ibu ke depannya nanti ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang lebih profesional, lebih baik lagi ke masa depannya lagi. Oke, Bu Nani mungkin sampai di sini dulu sharingnya kita hari ini Bu ya. Saya terima kasih banyak Ibu Nani sudah mau berbagi cerita sama saya mengenai dilema etika, mengenai pendidikan moral. Jadi semua paradigma itu sudah mendapatkan, sudah tersilahkan seperti itu ya Bu ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu Nani. Saya mungkin mau pamit dulu. Terima kasih atas